Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu lagi walaupun hanya melalui media online. Tetapi saya percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari satu topik yang menarik, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, pikiran kita akan menentukan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Jika kita selalu berpikir positif, maka hal-hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita berpikir negatif, maka hal-hal negatif pula yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ada dua macam orang yang dikategorikan menurut pemikirannya. Yang pertama adalah orang yang berpikir positif atau positive thinking. Orang seperti ini di dalam melakukan satu hal, dia akan berkata, saya bisa, saya mampu, saya pasti sanggup untuk melakukannya. Dan orang tipe ini adalah tipe pekerja keras, karena mereka ingin segala sesuatunya itu berhasil. Dan tipe orang yang kedua adalah orang yang selalu berpikir negatif. Orang seperti ini, jika disuruh melakukan sesuatu, dia akan berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya pasti gagal, karena memang saya dilahirkan seperti ini. Dan untuk saudara ketahui, jalan ini adalah jalan yang paling banyak dipilih oleh orang, karena tidak membutuhkan kerja keras di dalam jalan ini, hanya bersantai-santai saja. Saudara, dari dua tipe ini, tipe apapun saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu berarti bahwa masalah apapun, tantangan apapun, jika kita bersama dengan Yesus, jika kita bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya kita bisa lakukan. Segala hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, segala hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil, segala hal yang tidak bisa akan menjadi bisa. Bukankah ini kabar baik bagi saya dan saudara? Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat melihat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam kehidupan kita? Yang pertama, milikilah iman. Firman Tuhan di dalam Ibrani 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu berarti mempercayai sesuatu sekalipun kita tidak melihatnya. Paling mudah untuk percaya sesuatu jika kita melihat dengan mata kita, tetapi akan sangat sulit jika kita harus mempercayai sesuatu sedangkan kita tidak melihat di depan mata kita. Saudara, iman kita harus melampaui apa yang kita lihat dengan mata kita. Sekalipun mungkin keadaan kita sulit dan kita tergoda untuk putus asa, kita tergoda untuk menyerah, kita merasa stres, kita merasa depresi, kita sendiri harus mendorong diri kita dan berkata sambil berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau masih memegang kendali. Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku, semua ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, saya percaya Engkau akan memulihkan ekonomiku. Tuhan, saya percaya Engkau pasti memulihkan bisnisku. Tuhan, saya percaya Engkau pasti memulihkan pekerjaanku. Tuhan, hari ini saya percaya saya akan melihat mujizat-Mu. Ketika kita mulai percaya, ketika kita mulai beriman, kadang-kadang hal-hal baik itu tidak segera terjadi di dalam hidup kita, tidak segera terjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi paling tidak
kita tidak menjadi orang yang berpikiran negatif. Saya dapat menjamin saudara bahwa keadaan sukar tidak akan pernah membaik selama kita dalam bingkai pikiran negatif. Tetapi jika kita mulai mengembangkan suatu sikap iman dan mengharapkan Tuhan mengubah keadaan kita, maka pada waktunya, pada waktu Tuhan, Dia akan memulihkan keadaan kita. Kita dapat berkata, walaupun mujizat belum terjadi dalam hidupku, walaupun tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupku, tapi aku percaya Engkau pasti menolongku ya Tuhan. Saudara, saya teringat kisah tentang Elia. Ketika dia berkata kepada Raja Ahab, dia katakan, tidak akan ada hujan yang turun di kota ini, di negara ini, kecuali kalau saya sendiri yang mengatakannya. Lalu Elia pergi, dan saudara tahu 3 tahun, firman Tuhan catat 3 tahun 6 bulan hujan sama sekali tidak turun. Elia, lalu Tuhan berkata kepada Elia, Elia, aku akan menurunkan hujan. Elia naik ke atas puncak gunung Karmel, dia berlutut dan dia berdoa. Dan saudara tahu, waktu dia berdoa pertama kali, dia berkata kepada bujangnya, coba lihat, apakah sudah ada awan yang kelihatan? Bujangnya pergi lihat, dan bujangnya turun katakan, belum ada awan, belum ada tanda-tanda akan hujan. Elia berlutut lagi. Saudara, sampai 7 kali Elia berlutut. Dan pada kali yang ke-7, ketika bujangnya naik, bujangnya melihat ada awan sebesar telapak tangan. Lalu dia katakan kepada Elia, Elia, ada awan sebesar telapak tangan. Elia berkata kepada Raja Ahab, sebentar lagi hujan akan turun. Lalu dalam sekejap, saudara, hujan yang deras turun membanjiri kota itu. Sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang di dalam hidup kita, kita sudah berdoa, kita sudah meminta, Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan saya. Kita sudah berdoa berkali-kali, mungkin bertahun-tahun Tuhan belum jawab. Tetapi saudara, jangan menyerah, jangan berhenti di situ. Tetap berdoa, tetap percaya, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu cerita yang saya baca yang sangat menarik tentang seorang pelari yang sangat terkenal bernama Wilma Rudolph. Saudara tahu, dia dilahirkan prematur. Pada usia 4 tahun, dia mengidap penyakit paru-paru dan demam yang tinggi. Dan penyakitnya itu menyebabkan dia lumpuh. Tetapi ketika di dalam kelumpuhannya, dia berusaha keras. Dia berpikir, satu kali saya harus berjalan. Usia 9 tahun, dia mulai meninggalkan kursi rodanya. Dia mulai berjalan tertatih-tatih. Dia mulai belajar berjalan. Dia belajar terus-menerus. Sampai usia yang ke-13 tahun, saudara tahu, dia lalu mendaftar untuk mengikuti lomba lari. Ketika dia mengikuti lomba lari, dia selalu menjadi peserta nomor terakhir. Berulang kali dia selalu menjadi nomor yang terakhir. Tetangganya, teman-teman di sekeliling rumahnya berkata kepada dia, "Nggak usah lagi kamu ikut lomba lari, berhenti." Tapi Wilma tidak pernah mendengar apa kata mereka. Dia terus mengikuti lomba lari hingga pada suatu ketika dia memenangkan pertandingan, dan dia adalah orang yang memenangkan 3 emas Olimpiade dalam pertandingan lari. Karena apa? Dia tidak pernah menyerah. Dia selalu berkata positif di dalam hidupnya. Dia selalu memiliki iman. Dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Saudara, Tuhan lebih tertarik pada apa yang kita lihat melalui mata iman kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 20 berkata, "Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada gunung itu, pindah dan tercampaklah ke laut,
maka hal itu akan terjadi, kata firman Tuhan. Saudara, biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua biji yang ada di muka bumi, kata firman Tuhan. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada masalah kita, kita dapat berkata kepada persoalan kita, pindah dan tercampaklah ke laut. Dan kita percaya ketika kita meminta hal itu dengan iman, Tuhan pasti menjawabnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Dia pasti menolong hidup kita.